Jadi jangan elu, jangan juga menjadi kompetitor. Paham ya? Harus bermitra dan bersinergi. Tapi jangan juga elu. Gimana elu? Musdes yang hadir satu orang, yang lain tanda tangan 3 Juli. Ada nggak seperti itu? Banyak. Banyak. Jangan. Hadir saja. Pertama jadi ajang silaturahim. Gimana? Itu dulu silaturahmi yang paling penting. Seperti hari ini kumpul bahagia. Coba kalau di rumah ada yang blunder mikirin utang, ada yang blunder gajinya udah habis, ada yang mikirin kondangan, macam-macam. Tapi ketika silaturahim seperti ini menumbuhkan kebahagiaan dan yang paling penting adalah kebanggaan. Saya PBD yang dipilih oleh masyarakat sekitar. Tidak mungkin satu desa jadi PBD semua. Kan perwakilan, betul. Nah disinilah saya beritakan ke Pak Joko, Raja PBD, tidak mau lagi saya datang surat PBD langsung saya tanda tangan pemberhentian maupun pergantian. Saya nggak mau. Setiap PBD nanti wajib hadir di depan bupati. Konsepkan untuk pelantikan, sehingga ketika dilantik dia tahu bahwa dirinya sudah menjadi BPD. Ada sumpahnya, jangan disumpah serapah. Ada sumpahnya. Oh iya, saya sedang membuat BPD. Dan alhamdulillah BPD sekarang sudah mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten. Betul. Ya, bertahan. Semakin PAD kita naik, BPD juga insya Allah operasionalnya akan semakin besar. Betul. Tahun 2025 dan sudah ngomong Pak Cokro untuk peningkatan kapasitas BPD, rapat-rapat dan sebagainya, tolong anggarkan, berikan kepada BPD 500 juta. Setengah miliar. Sehingga tidak memberatkan kepala desa. Kepala desa Anda pasti ada, alhamdulillah. Tetapi BPD sudah memiliki fondasi anggaran untuk melakukan kegiatan check and balance, kontrol dan sebagainya. Kemudian sharing antar BPD yang lain, kumpul-kumpul apa sih permasalahan di desa setempat, permasalahan di desa yang lain, ini bisa dikomunikasikan sedikit mungkin. Jangan sampai BPD kalah sama LSM. Betul. Karena jangan sah SK. Jangan kalah. Selalu kontrol. LSM salah tidak salah. Tapi jangan kalah. Jadi pembangunan kabupaten akan mewujudkan kabupaten yang hebat, keadilan yang merata, terbebas dari kemiskinan. Ketika semua elemen stakeholder ini betul-betul bergerak bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya, kapasitasnya. BPD datang ke sekolah, mengecek sekolah, boleh. Memberikan masukan boleh. Tetapi jangan saling menjatuhkan, itu pesan saya. Oh ternyata di sekolah pagarnya mau ambruk Pak Bupati, ternyata kursinya makan ketingginya Pak Bupati. Kan tidak mungkin pemerintah daerah bisa seperti itu, betul kan? Oh ternyata gurunya sering terlambat Pak Bupati, gurunya kosong, gurunya sering berantem, misalkan satu dan lain tidak akur. Tidak apa-apa. Pelayan kesehatan boleh, BPD setempat boleh, BPD kecamatan boleh, sangat boleh. Era ini era keterbukaan. Kenapa harus ditutupi? Yang disebut adalah pelayanan. Berarti saya ingin di desa kami ini ada pembangunan A. Saya sampaikan ini untuk BPD anggaran tidak ada, di desa tidak akan sambung. Sehingga ada jembatan komunikasi. Kalau tidak kan saling curiga, betul. Kalau sekarang kita saling curiga, akhirnya pembangunan juga tidak bisa maksimal. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Dari 2, saya hadir di Kebumen,
Desa mandiri itu hanya dua, satu Pulau Winangun, satu apa coba? Satu ya, sorry. Saya hadir di Kebumen, desa mandiri itu hanya satu, Pulau Winangun. Sekarang berapa Pak? Sekarang 60 untuk putaran berbeda. Bayangkan teman-teman Polsek sama Keramin dan tokoh-tokoh semuanya. Kami hadir di Kebumen, desa mandiri itu hanya satu. Bukannya dua sama Indonesia. Satu ya, satu. Pulau Winangun siapa betul-betul Pulau Winangun. Sekarang sudah 60 dan insya Allah kami sudah membuat laporan tahun ini akan meningkat ya, meningkat. Dan ini juga yang menilai nanti dari Kemendes. Dinilai betul. Salah satunya kita pacu dengan adanya perlombaan. Setiap desa yang manajernya bagus juga akan mendapatkan reward. Mendapatkan reward yang baik. Tahun 2025 kemandirian fiskal kita, kemandirian fiskal itu yang dilomba. Duitnya, kas duitnya itu insya Allah semakin sehat. Salah satunya PAD kita meningkat, kedua didukung oleh undang-undang HKBD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Motor-motor yang marginal digunakan itu sekarang ini semuanya didorong ke provinsi. Besok langsung dipisah, 66% masuk ke kas pemerintah kabupaten. Insya Allah akan sehat, insya Allah. Dan saya sebagai bupati termasuk yang ikut membicarakan undang-undang HKBD tersebut. Pada saat 2021 di zaman COVID, saya betul-betul ikut memperjuangkan itu. Jadi intinya Kebumen ikut andil di dalam setiap konsentrasi politik nasional. Jadi itu para PBD semuanya, apapun latar belakang panjenengan, ada yang guru, ada yang ketua RT mungkin, ada yang tukang narik, ada yang ustadz, ada yang kiai, mungkin ada juga yang tukang urut, ya kan? Selama sudah menjadi PBD, pada saat berjalan menjadi PBD, laksanakan tugas penuh dengan kebanggaan. Semangat? Semangat ya? Terima kasih tentang PBD. Yang mau bangga siapa lagi? Yang mau bangga kalau kita tidak, diri kita sendiri siapa lagi? Aku menggunakan seragam berbeda, gambarnya ada keluarganya, instrumen-instrumen negara, bangga. Ini harus dicermati teman-teman semuanya, teman-teman TNI Polri, untuk mendapatkan kebanggaannya harus dididik yang luar biasa. Semuanya. Kalau zaman ABRI dulu ada namanya dasar keprajuritan, gimana? Dasrik. Saya juga mengalami 3 bulan dasrik. Dari sebelum ini sampai lulus. Sampai lulus. Di brainwash kita dari pemikiran civil society menjadi aparatur negara. Di brainwash betul. Kecintaannya jelas kepada bangsa dan negara, NKRI harga mati, itu pasti. Yang ditumbuhkan jiwa patriotisme. Kalau jiwa patriotisme itu begini, misalkan ada rambu-rambu jalan, lepas sekrutnya, dilawer. Saya perintahkan ke Pak Camat, itu rambu-rambu lalu lintasnya lepas sekrutnya, berbahaya. Pak Camat berbicara, Pak Badi, ini anggarannya nunggu tahun depan. Jadi saya akan betulkan tahun depan. Betul atau betul? Itulah kinerja berbasis anggaran. Tetapi karena kita memiliki jiwa patriotisme, begitu melihat langsung disamperin, tidak punya anggaran pakai kawat, diikat semen tahun, sambil dianggarkan tahun depan dibetulin dengan baik. Betul. Itu hanya kecil. Sama halnya kegiatan kemasyarakatan.
Di luar negeri nggak ada, adanya di Indonesia karena saling membutuhkan. Nggak ada yang namanya pos kamling, nggak ada. Indonesia ada. Kalau hanya mengandalkan teman-teman TNI Polri yang jumlahnya sangat terbatas karena kemampuan negara juga belum mampu untuk memenuhi apa yang diharapkan masyarakat, misalkan di setiap RT harus sudah ada pos daripada atau operator ini daripada teman-teman TNI Polri. Ini belum mampu. Akhirnya gotong royong melalui pos kamling, melalui jimpitan. Kalau dulu beras, sekarang sudah koin. Besok lama-lama hamburger di situ. Tujuannya apa? Supaya ada keteraturan. Sebenarnya jimpitan itu satu program yang bagus juga selain untuk kas, juga untuk melaksanakan pengecekan. Kalau sistem keamanan itu ada sistem aman, muter dicek satu-satu. Oh ternyata ada rumah yang jendelanya lupa ditutup, betul diketok. Ini tolong ditutup jendelanya. Atau pintunya mungkin kurang lupa ditutup, namanya orang ngantuk, bisa terjadi kelupaan. Atau ternyata kepergian yang tadinya mau pulang sore, ternyata sampai jam 1 belum pulang. Inilah keguguran kita nggak bisa, yang harus kita jaga dengan baik terus menerus. Termasuk gotong royong. Gotong royong kebersihan. Ayo untuk menghindarkan banyaknya demam berdarah yang sudah musim penghujan, kita harus melaksanakan gerakan 3M. Kita laksanakan berbas. Bisa surut hal ini. Masyarakat sebagian sudah berkata, yang gotong royong, yang kerja dan kerja bakti, cukup yang terima bantuan sosial. Mulai ada kan? Betul ya? Betul. Saya selalu wadi dengar di mana-mana. Lah kalau ini nyamuknya gigit, mau gigit si miskin dan si kaya, malah nanti, mohon maaf, yang biasa hidupnya di daerah-daerah dekat-dekat sampah udah terbiasa digigit, nyamuknya udah bantu yang awal. Karena nyamuk itu nyari yang bersih-bersih. Ya ini pentingnya kesadaran bahwa siapapun yang menerima bantuan sosial pasti masyarakat yang membutuhkan. Tapi dia gelangnya itu sudah segede pelek truk misalnya. Berarti hatinya yang membutuhkan. Betul. Dan bersyukur ketika dipandang membutuhkan belum dapatkan, diusulkan. Itu usul saya ada pusat. Jadi selalu berpikiran positif. Kalau ini dibangun setahap demi tahap dengan keyakinan yang akan diraih mewujudkan kesuksesan, maka insya Allah desa itu akan maju, kecamatan itu akan menjadi hebat, dan kemudian sejahtera. Itulah tujuan utamanya. Contoh, Kabupaten lain ketika menerima penghargaan kecintaan kepada lingkungan, kebersihan, penataan kota, penataan koridor, ini sudah ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali mendapatkan adipura. Kebumen 37 tahun baru kemarin dapat. Tepuk tangan untuk Kebumen. Bayangin, yang lain 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita baru kemarin apa tidak dapat? Coba kalau mendapat juga, tubuhnya sudah 1000%. Jadi tubuhnya itu yang di depan PT Pos. PT Pos itu dulu tunggu untuk adipura, saya ingat betul. Mendapatkan baru sertifikat, belum adipura, sertifikat. Sudah mempunyai semangat upaya kalau sertifikat. Berganti tahun, 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ternyata tak kunjung dapat adipura. Yang tadinya tubuh adipura berganti menjadi jam. Setelah berganti jam, diganti lagi menjadi tubuh PKK. Istri saya bilang, ayah tolong jangan dihilangkan itu tubuh. Saya tersenyum karena sudah masuk program untuk dihilangkan. Malah ngomong besok pagi hilang rata dengan bumi. Saya sampaikan mohon maaf karena ini program
untuk penyesuaian daripada sistem transportasi. Dulu kan ada 2 jalur, sekarang sudah 2 jalur, 1 jalur, dan itu sudah membahayakan. Jadi kita hilangkan. Setelah dihilangkan, dibersihkan, penilaian kurang, alhamdulillah berkali kurang, tumbuhnya sudah hilang. Nah, perlu dibangun. Sekarang belum saya bangun karena anggarannya tidak dianggarkan di tahun ini. Ya terus terang di tahun 2023 pemilihan Adipura didapatkan 2024, saya betul-betul dapat bangga. Alhamdulillah jadi betul semua dikumpulkan, kita mendapatkan Adipura itu salah satu. Kemudian manajemen merit system kita terhadap penyelenggara pemerintahan, PNS, P3K, yang sekarang disebut ASN. Mungkin sebagian dari BPD ada yang juga jadi PNS. Pertanyaannya, Pak Bupati rollingnya cepat banget. Baru kemarin di sini, besokannya di sana. Begini, biasanya jabatan itu dibiarkan kosong untuk beberapa waktu. Kalau di era kami itu sudah terprogram. Jadi kalau di kehidupan TNI Polri, berapa yang pensiun, siapa yang akan ujian kenaikan pangkat, siapa yang akan kenaikan pangkat, itu sudah ada di tabel. Ya betul ya Pak. Itu sudah ada. Sampai telat. Bagian apa itu namanya dulu? Tekniknya itu dimarahin habis-habisan. Jadi tidak mungkin tekniknya itu sudah jelas. Itulah pentingnya tersusun, terstruktur dan jelas. Setiap jabatan mau habis, sebelum habis pejabatnya sudah mengatakan pemilihan oleh Pak Perjaka. Ada sekda, ada inspektorat, ada asisten, ada kepala dinas yang membidangi. Di situ hadir menjalankan jabatan yang akan kosong dipilih. Selesai dipilih oleh tim Pak Perjaka, masih bahan mentah. Finalisasinya pada saat akan diputuskan. Begitu diputuskan, hari itu juga langsung saya lantik. Rapat Baperjakat finalisasi selesai sebelum jam 12, pelantikan pada zuhur. Selesai pada zuhur, pelantikan pada asar. Selesai pada asar, saya lantik pada maghrib atau pada isya. Tujuannya supaya tidak ada jual beli jabatan. Jual beli jabatan saya harapkan. Oh iya, jadi direktur rumah sakit aja bisa 400, 500 siapa coba? Betul. Siapa yang boleh duit? Kok mati dia duit? Tapi ini saya tanamkan betul di dokumen. Sampai detik ini, alhamdulillah tidak pernah terdengar satu poin pun jatuh untuk jabatan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dari Menpan RB, dari KSN juga penghargaan yang terbaik. Reformasi birokrasi kita juga mendapatkan penghargaan terbaik yang saya terima di Istana Wakil Presiden. Tepuk tangan sekali lagi. Memang tidak mudah. Jadi kalau ibu bapak semuanya BPD ada di ruangan saya, insya Allah piagam dan pilihan cukup banyak, cukup bergengsi, nggak kaleng-kaleng. Juara 1, juara 3 besar. Dan alhamdulillah juga terakhir kemarin keasipan kita yang sebelumnya kita juga ranking 1 secara nasional, kemarin mendapatkan predikat aman atau sangat baik. Keasipan. Jadi pemerintah kabupatennya sudah memberikan contoh sedemikian rapihnya, maka diharapkan ke bawah tidak akan dilaksanakan. Ya alhamdulillah saya dulu di kepolisian 21 tahun kurang lebih, hampir 21 tahun. Ini ada di lapangan juga ada di staff. Jadi tahu yang namanya job minum. Jadi tentang administratif itu saya hafal betul. Bagaimana sebuah surat, formatnya bagaimana, tata letaknya bagaimana, jenis hurufnya apa, jarak spasinya berapa, itu harus hafal. Kalau saya belum disodorkan ke pimpinan,
dari tata letak naskah pun harus sudah benar. Begitu saja dimuati bermacam-macam warna, bermacam-macam jenis huruf saja bermacam-macam warna. Saya sampaikan bagaimana kalau ada satu dokumen dinyatakan membahayakan untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana cara ceknya? Sulit. Tapi kalau dari tata letak naskah saja kita sudah punya, saya sampaikan ini pasti bukan, ini benar. Baru saya ngomong 3 hari kemudian ada yang membaca untuk di dunia pendidikan yang dikatakan tes psikologi. Pada berbayar untuk masuk sekolah, anak-anak yang belum berusia sesuai diharapkan ada pendampingan tes psikologi, betul kan? Akhirnya punya ijazah psikologi 3, ternyata punya SK dari pemerintah daerah yang diduga masuk. Tapi harus dicek betul. Tanda tangan kepala dirinya sederhana sekali. Tanda tangan kepala dirinya cuma huruf is dan titik. Wah, ini lebih rumit lagi. Kalau dibawa ke kepolisian nanti akan dicek di laboratorium forensik, tapi kan panjang. Kalau dari awal kita sudah bisa melihat, kita bisa membedakan. Itu salah satunya. Kedua, logo Kebumen beredar di media maya bermacam-macam. Ada yang tubuh, ada yang kanan kirinya halilintar, betul. Ternyata begitu kita cek perdana, di situ bukan halilintar, itu genteng, dan itu bukan tubuh, bambu runcing. Ternyata di perda dan konsep gambar yang dibuat oleh Pokrakasa, sang Pokrakasa itu bapaknya Pak Arif, Direktur Arif Putra, Direktur Apotik Lunggulo. Jadi masih ada jejaknya. Ternyata begitu dibuka tulisannya Bumi Tirta Prajamukti, di perdanya Bumi Tirta Mukti, tapi dari gambarnya itu harusnya Bumi Tirta Prajamukti, dan artinya juga sama. Kenapa? Bisa jadi dulu kan masih ketik, mungkin pada saat ketik kelewatan. Terus kita benahi dengan perda yang terbaru, kita hanya mengkonsepkan lagi, meluruskan kembali, dan memberi makna arti yang lebih kekinian. Di situ ada 17 Agustus, dan di situ juga ada hari jadi Kebumen tanggal 21 Agustus. Kita letakkan di gambar-gambar tersebut. Belum pernah ada yang berpikir itu, belum pernah. Yang namanya Hitler dan Mas, sampai saya jadi bupati, alhamdulillah belum punya, betul kan? Sekarang kita sudah punya. Panjenengan wajib menghafal supaya menumbuhkan kebanggaan. Itu salah satu hal-hal yang kecil teman-teman semuanya sebagai jati diri kita. Apa sih gunanya? Tapi itu sangat penting yang harus kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Termasuk bagaimana penataan pasar-pasar modern. Ini sangat bebas-bebasnya. Di depan kecamatan, di dalam kecamatan, di atas kecamatan itu boleh-boleh saja. Sekarang sudah ada perdanya, sudah berlaku, ada batasannya. Berapa jarak dari pasar tradisional, berapa jumlah dalam kecamatan itu. Ada satu kecamatan yang sudah luber, sudah tidak mungkin ada lagi. Contohnya seperti tadi, yaitu harus ada penataan. Nah, hal-hal ini maksud kami disampaikan oleh teman-teman daripada BPD supaya ke depan dalam sistem perencanaan desa panjenengan cermati betul arahnya kemana, sesuaikan dengan visi misi dan kreasikan dengan baik. Apabila nanti ada temuan dan temuan, ini juga harus dikawal supaya temuan itu bisa diselesaikan, bukan menjadi alat untuk membom atau yang lain, bukan, untuk dikawal. Itulah pentingnya pemikiran. Saya rasa itu, mohon maaf lahir dan batin, banyak tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan, terutama dalam kepemimpinan kami yang insya Allah dalam periode ini tidak sampai 5 tahun, kurang lebih 3 tahun 10 bulan, dan sekarang ini kurang lebih 3 tahun 3 bulan, jadi kurang 7 bulan lagi. Pasti banyak harapan
teman-teman semuanya yang belum bisa kami penuhi, banyak juga kesalahan atau kesalahan dalam rangka penataan pemerintahan. Saya dengan Wakil Bupati dan juga seluruh jajaran pemerintahan mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadikan kemudian adalah rumah kita bersama. Ketika kita merasa ini adalah rumah kita, maka kewajiban kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, membuat satu komitmen kemudian harus lebih baik untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.